Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Attitude baik itu akan sangat berpengaruh ketika orang tersebut biasanya ketika mau naik pangkat sih. Dinaik di level berikutnya. Tetapi kalau attitude-nya memang problem, nggak bisa diajak kerjasama, kayaknya nggak bisa. Karena makanya patokannya pertama KPI dulu. Cara kita memberi KPI-nya itulah pakai teknik NLP. Cara bicara, memotivasi dia dengan cara ada metode namanya monolog. Metode monolog itu adalah pertama kita ketika berbicara di framing dulu. Di framing dulu supaya Netflix pernah memecat karyawan terbaiknya karena attitude-nya buruk. Di dunia bisnis modern, ternyata bukan cuma apa yang kamu bisa, tapi siapa dirimu saat bekerja yang menentukan kenapa sikap bisa mengalahkan performa. Dan apa sih hubungannya dengan NLP? Simak video ini ya. Halo Coach. halo, Apa kabar Coach? baik. Oke, ini langsung aja nih ya Coach. Ini sebenarnya kan kalau misalnya di Netflix tuh saya baca ada yang karyawan-karyawan itu performanya bagus tapi malah dipecat gitu Coach. Katanya Oke. karena attitude-nya yang kurang baik. Oke. Apakah emang sepengaruh itu dari sikap terus bisa mengalahkan performa yang tinggi Coach? Oke. Mungkin kalimatnya mungkin saya nggak tahu persis ya kalau orang bersikap attitude buruk, performan tinggi. Kalau saya bagi-bagi, kita bagi-bagi dulu ya. Saya coba mereka-reka nih, karena kalau mama logika ya, kalau performannya tinggi itu logikanya harusnya walaupun attitude, kalau attitude-nya jelek, performannya harusnya biasanya nggak tinggi. Tapi kalau saya coba ingat-ingat di perusahaan dulu, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan go public, 500 perusahaan terbesar Indonesia. Saya temukan ada yang attitude-nya buruk, tapi nggak buruk-buruk banget ya, buruk, tapi nggak sampai heboh banget. Tapi performan dia tinggi banget. Ada, tapi di divisi penjualan. Divisi penjualan itu attitude-nya kurang bagus, ya memang walaupun ujung-ujungnya akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak benar. Tetapi secara kinerja bagus banget. Peak the performance banget. Itu bahkan sampai siapapun, termasuk saya pun nggak bisa ngalahin dia. Secara performance. Tapi itu masih kerja gitu. Kerja, akhirnya orang itu kemudian dipecat. Kemudian orang itu dipecat, bukan dipecat ya tepatnya, dia mengundurkan diri dan kebetulan ketahuan juga borok-boroknya. Jadi kalau saya nggak bisa bilang ya apa ya istilahnya, dia juga mengundurkan diri, dia juga dipecat sebenarnya pada saat momen-momen pengunduran diri itu. Dan jadi pada saat dipecat itu, jadi begitu ketahuan langsung suruh angkat kaki, udah selesai, ceritanya udah selesai. Itu attitude. Jadi kalau yang attitude-nya yang aneh-aneh banget, itu memang saya temukan di berbagai company agak mengalami kesulitan untuk pertumbuhan. Karena attitude itu kan begini ya, kecuali kamu tuh permainannya permainan sendiri. Attitude jelek, tapi lu nggak punya tim. Lu cuma jalan sendiri, lu pengen capai performance. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada orang yang kayak gitu. Ya kalau dia nggak punya tim ya menurut saya sih baik-baik aja ya. Iya. Kalau dia nggak punya tim, dia timnya sendiri, selama kerjanya bagus, ya dibiarkan. Biasanya kalau yang aneh-aneh dalam konteks sales, sebagai salesperson, biasanya agak dicuekin sih. Selama dia bisa kinerjanya bagus. Ya, selama kinerjanya bagus, kadang-kadang nyebelin beberapa orang dan sebagainya, biasanya masih dimaafkan. Atau memang saya juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan keluarga, bukan keluarga saya, keluarga orang ya, perusahaan keluarga, ada satu orang yang attitude-nya jelek, tapi dipertahankan. Karena bos memang suka sama dia, dalam konteks mata-mata. Dia dipilih karena dia bisa jadi mata-mata, jadi tukang adu. Buat kita jelek kan, karena sebagai tukang adu kan, apa-apa ada aja yang diaduin, yang walaupun menurut saya yang diaduin gak jelas, pokoknya diaduin aja. Nah kayak gitu tuh maksud saya. Jadi saya cuma ngomong gambarannya seperti itu. Jadi kalau ditanya, apakah kalau kecuali yang attitude-nya jelek yang berhubungan dengan orang lain gitu misalnya. Atasan mau ngomong sama dia nggak bisa, timnya juga nggak bisa ngomong, terus kita mau bagaimana dia performnya bagus? Kan perform, memang saya nemukan ada orang yang pokoknya kerja aja gila-gilaan, tapi attitude-nya jelek.
Nah, itu masih mau dibilang itu performance bagus sih, saya bilang oke. Tapi kayak kalau mama orang diajak ngomong aja udah sulit, dia disebut performance bagus sih, saya nggak yakin ya. Seperti itu gambarannya. Tetapi kalau Netflix mengatakan orang yang mungkin kalimatnya bukan performance kali ya. Mungkin kalimat lebih tepatnya mungkin orangnya pinter gitu loh. Kalau orangnya pinter terus attitude-nya jelek, itu berpengaruh. Nah, itu baru berpengaruh. Berpengaruh ke performanya. Performanya dia. Karena kan performa itu kan alat ukur akhir gitu loh. Alat ukur akhir. Kalau misalkan contoh dah ya, misalkan nggak usah jauh-jauh deh, Aulia deh. Aulia punya tim. Timnya itu sales. Jualannya banyak banget. Tapi kelakuannya belagunya minta ampun. Nah, terus Aulia mau marah apa? Nggak bisa marah. Iya, karena bisa ngasilin penjualannya bagus. Penjualannya bagus banget gitu loh. Atau misalnya contoh ya, divisi lain gitu ya. Anggaplah divisinya IT. Ya, dia programmer gitu ya. Attitude jelek. Tapi dia nggak banyak ngomong. Ketika ada tugas, project dikerjain sama dia. Bahkan kerjanya bisa lebih cepat dibanding orang lain. Dan nggak banyak alasan, dia ngelakuinnya dengan bagus dan sebagainya. So, gimana kita mau pecat juga? Iya. Ya, yang membuat problem ketika dia sudah banyak dia pintar, tapi attitude-nya jelek. Nah, itu baru. Itu pasti kena tuh. Itu udah pasti kena tuh. Udah pasti kena dipecat aja, udah pasti. Oke, kalau misalkan berarti ini tergantung sama timnya ini tuh emang bisa di-develop karena dia pinter. Kalau misalkan mau... Dia nggak perlu di-develop lagi karena dia udah pinter. Oke, kalau misalkan dia udah pinter, maupun attitude-nya buruk, beberapa company akan cenderung mempertahankan. Kecuali orang itu attitude udah kerja, kan sebenarnya logika ya, kita logik sederhana ya. Kalau dia udah sibuk kerja kan nggak mungkin gosip dong. Iya. Kalau dia nganggur pasti banyak gosip dong. Iya. Yang attitude jelek kan biasanya yang banyak gosip itu. Yang kerjanya nganggur, nggak bisa kerja, jelekin orang-orang tuh, ngomongin orang dan sebagainya. Lah kalau dia sibuk kerja kapan yang jelekin ya? Kayak nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Paling cuma ngajak ribut dengan berbagai divisi kan. Tapi kalau di over target mau dibicarain apa? Kemungkinan besar kalau di Netflix mungkin gitu ya. Orang-orang yang kemungkinan dipecat karena karakter mereka sangat buruk. Karakter mereka juga tukang gosip, ngomongin bos dan sebagainya, bikin pemberontakan, maka mereka lebih prefer dibuang. Itu saya lebih setuju itu, karena itu masuk akal. Di berbagai company itu nggak bisa hidup orang-orang kayak gitu sih. Oke, nah kalau misalkan hubungannya sama NLP nih Coach, kalau misalnya kita sebagai atasan yang dia bisa NLP gitu ya Coach ya. Kita bisa NLP, oke. Kalau misalkan ada timnya yang seperti itu, apakah kita langsung kasih SP atau peringatan sebagainya, atau kita ngomong dulu gitu? Nah, ini dari sudut saya ya, dulu kita juga pernah punya beberapa karyawan yang punya problem-problem seperti itu gitu ya. Dan itu bukan satu kali gitu, berkali-kali. Cuman ada beberapa problem-problem yang kasusnya berbeda-beda gitu loh. Biasanya yang kami lakukan adalah, kalau kita ngomong secara HR ya, secara NLP itu kan mengenai teknik komunikasi, teknik coaching, teknik develop, dan sebagainya. Saya cuman gambarannya begini. Yang pertama, saya akan menentukan dulu KPI yang seharusnya. KPI yang seharusnya. Misalnya contoh, Aulia KPI-nya misalkan kita bikin konten. Kontennya KPI kantor 10. Memang 10. Dia bisa nyelesain nggak 10? Kalau dia nggak bisa nyelesain 10, dia ngerjainnya cuma 4, 3, berarti kan dia kinerjanya jelek dong. Iya. Berarti mengukur segala sesuatu dari kinerja dulu. Kalau attitude itu agak sulit diukur, kecuali dia nyolong. Ya enggak? Iya, kecuali misalnya ada timnya Adi, ngajakin berantem Adi, dia selalu bentar-bentar berantem, ngajakin berantem. Nah itu kan berarti nggak bisa berkomunikasi. Iya. Ya dong. Tapi kalau dia berantem, tapi bisa kerja gimana? Masih bisa dipertimbangkan untuk... Nah itu maksud saya kayak gitu loh. Iya. Paham ya? Iya. Udah gitu bisa kerja dan dua-duanya perform lagi bagus. Masa mau diapain? Sama menguntungkan perusahaan ya. Iya, makanya balik lagi kita kan logiknya dong. Udah nggak perform, ngajakin ribut, attitude buruk, ya kiamat. Jadi yang saya mau kasih gambaran bahwa attitude baik
attitude baik itu akan sangat berpengaruh ketika orang tersebut biasanya ketika mau naik pangkat sih. Dinaik di level berikutnya. Tetapi kalau attitude-nya memang problem, nggak bisa diajak kerjasama, kayaknya nggak bisa. Buat saya nggak bisa. Karena makanya patokannya pertama KPI dulu. Oke. Ketika sudah dikasih KPI, kemudian cara kita memberi KPI-nya itulah pakai teknik NLP. Cara bicara, memotivasi dia, dengan cara ada metode namanya monolog. Metode monolog itu adalah pertama kita ketika berbicara di framing dulu. Di framing dulu supaya dia nggak merasa bahwa gue mau buang dia. Itu dulu, namanya framing. Jadi gitu ya. Misalkan cara bicaranya, gini Aulia, saya mau bicara sama Aulia nih. Nah, kan tujuan saya karena kita tahu bahwa Aulia ketika bekerja sini kan targetnya udah tahu dong bahwa targetnya membuat konten. Nah kayak gitu. Nah itu dulu kita ngomong. Dan juga otomatis keterlibatan Aulia itu berpengaruh kepada tim-tim lain ketika tidak mencapai target tersebut. Oleh sebab itu, nah baru tuh kan. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk kita melakukan pengukuran untuk KPI tersebut. Saya tahu mungkin Aulia merasa nggak mungkin untuk ngelakuin itu. Nah, tujuan saya di sini adalah memotivasi nih, membantu Aulia untuk bisa mencapai itu. Nah, kemudian kita tanya, saya tahu pasti saya yakin pengalaman Aulia seumur hidup pasti pernah dong punya pengalaman di mana kayaknya ini nggak mungkin, nggak masuk akal, tapi Aulia bisa ngelakuin dan Aulia berhasil mengubah dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pernah dong. Nah, pengalaman itu pasti bisa diaplikasikan di bidang ini. Nah, dengan mengaplikasikan ini, maka kita harapkan pencapaian kinerjanya tercapai. Itu monolog. Oh, oke. Berarti pertama tuh nge-frame dulu si dia terkait tujuan. Betul. Tujuannya dulu, tujuan pembicaraannya dulu. Betul. Terus abis itu nanti kita kayak semacam pujian atau semacam pujian juga, mengencourage, memotivasi. Setelah itu baru kita kasih tahu dan kita niat mau ngebantu dan cari pengalaman masa lalu yang mungkin membuat dia dulu gagal tapi dia berhasil. Dan jadi sehingga dia bisa nih gue bisa. Oh, jadi kayak dia nge-recall. Iya, nge-recall lagi. Nge-recall. Nah, seandainya di sesi kedua, setelah itu nanti percakapan, makanya sesinya perlu coaching tuh. Ketika di sesi 2 ternyata nggak perform. Tadi angkanya 10, ternyata nyampenya 6. Walaupun naik ya, 4 ke 6. Nah, kemudian saya tanya, apa kendala yang boleh kamu ceritakan? Apa kendala yang terjadi sampai belum bisa mencapai angka 10? Oh, begini Pak, begini. Dia sebutin problem-problem. Kemudian kita tanya, ini pakai tekniknya ya, jadi teknik coachingnya bisa pakai teknik SCORE gitu ya. Jadi kita tanya apa penyebab masalah, simptom gitu ya. Kemudian habis itu kita cari penyebabnya, apa penyebabnya yang nggak bisa mencapai, cause. Kemudian outcome kita tanya sama dia sebelum ke outcome. So apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Oh, jadi ditanya penyebabnya dulu, terus cari penyebabnya, cari penyebab akar masalah, terus nanti outcome-nya apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki. Oh, saya sudah lakukan ini. Oh, gitu, gitu kan? So, kalau ngeliatin dari hal itu, apa yang kelihatannya bisa kita perbaiki? Nah, itu adalah resource. Saya bisa ngasih sumber daya, bisa ngasih cerita, kasih arahan. Bisa juga saya memancing dari dia. Oh, jadi dia yang nemuin solusinya sendiri. Menemukan solusi sendiri. Kira-kira ada alternatif lain nggak untuk mencoba cara lain? Nah, itu cara untuk melakukan. Setelah itu, kita memastikan mereka ngelakuin. Ada nggak hal yang kemungkinan membuat kamu tidak akan melakukannya? Nah, itu memastikan untuk melakukan. Oh, jadi di akhir dipastikan. Dan melakukannya. Gitu ya, paham ya? Karena setelah kayak gitu makanya jadi lebih gampang untuk melakukan perubahan. Jadi kecuali memang orang tersebut sudah dikasih KPI, dia tidak nyampe dan sebagainya, lebih gampang. Kalau Amerika mungkin ceritanya saya nggak tahu ya, mungkin Amerika bisa lebih gampang mencat orang kali ya, saya nggak tahu ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin lah ya, kita langsung mencat orang tuh nggak mungkin. Terlalu banyak
tata krama ya dan aturan-aturan pemerintah itu sebenarnya melindungi karyawan. Cuman tinggal bagaimana kita menempatkannya dengan KPI tadi. Kalau dia tetap nggak nyampe, ya sudah selesai. Iya benar. Masuk akal dong? Iya kan? Kita nggak bisa menilai, kita kan bukan sekolah taman kanak-kanak yang mengecek bahwa, kalau di rapot anak-anak kan ada tulisan tuh. Iya. Anaknya sopan. Oh iya, catatan. Bikin PR. Gitu kan. Ya kan gitu. Iya. Masuk akal ya? Benar. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Bahkan teman-teman dari video ini apa sih yang udah teman-teman pelajari untuk nge-framing timnya dan lain sebagainya. Boleh tulis di kolom komentar apa sih pelajaran yang kamu dapat dari video ini. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoniser, mau ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.